memang saat itu dia sudah merasa nih saat masuk ke ke area acara di perkemahan tersebut, dia udah ngerasa nih ada sesuatu yang janggal gitu kan. Cuma dia memang nggak bisa nyampein. Akhirnya dia cuma nempel ke saya, kemanapun saya pergi ya dia minta tolong temenin terus gitu kan. Tolong, ini udah ada yang kesurupan, tolong udah ada yang kesurupan, tolong udah ada yang kesurupan, udah ada yang kesurupan. Panik, itu semua tim keamanan, panitia naik ke atas, itu udah digotong bang. Semua. Di bawah semua. Buru-buru udah kita udah panik tuh, udah bingung mau apa. Udah jatuh dari pertama, oh ini cuma ada 10 terlapor. Tiba-tiba 20, tiba-tiba 30, tiba-tiba 40, terus-terusan bang. Sampai ruang sekretariat itu penuh dan pendopo isinya. Makin kesini, aku yakin makin banyak teman-teman yang melihat di sosial media, di mana banyak video yang bertebaran, malang melintang, baik itu di Instagram, TikTok, atau mungkin juga YouTube, kejadian-kejadian janggal, bin mistis, yang mungkin beberapa ada yang tidak percaya, tapi sebagian besar banyak yang percaya. Kalau teman-teman menyaksikan di detik sekian, detik 30 ini percaya dengan kesurupan, terus nontonin Bang Robi di Bisikan Gaib, karena berbicara soal kesurupan, sebenarnya kesurupan sendiri di data atau di database Google sudah ada definisinya. Kita tanya sama Google ya, sebenarnya kesurupan tuh apa sih? We'll see. Hey Google, kesurupan tuh apa sih? Kesurupan adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan perilaku yang tidak biasa, seolah-olah tubuhnya dikuasai oleh roh, hantu, atau kekuatan gaib lainnya. Gejalanya bisa beragam, mulai dari berbicara dengan suara yang berbeda, melakukan gerakan yang tidak terkendali, hingga kehilangan ingatan setelah kejadian. Penyebab kesurupan secara medis belum sepenuhnya dipahami. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan adanya faktor psikologis seperti stres, trauma, atau gangguan disosiatif. Namun, banyak juga yang mengaitkannya dengan kepercayaan budaya dan agama. Penting untuk diingat, tidak ada bukti ilmiah yang kuat tentang keberadaan roh atau hantu yang menyebabkan kesurupan. Kesurupan seringkali terjadi dalam konteks budaya tertentu dan bisa dipengaruhi oleh sugesti sosial. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengalami gejala kesurupan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Tuh, kalau kata Google seperti itu. Bang Robi juga sering kesurupan, mendadak saya bisa ke Bali, kesurupan di Louis Vuitton, kesurupan di Gucci, bisa ya? Tiba-tiba ngambil terus saya nggak bayar. Itu bahaya. Nah guys, mungkin buat kamu sebagian ada yang sudah menyaksikan juga film Kemah Terlarang. Di mana di sini kejadiannya banyak sekali, ada kejadian kesurupannya nggak satu orang tapi massal. Dan kalau ngomong kesurupan massal, beberapa episode kita sebelumnya juga kita menyaksikan atau mungkin juga menghadirkan video-video banyak yang mengalami kesurupan massal. Dari satu orang tiba-tiba nyetrum ke orang lain. Nah, di sebelah Bang Robi sudah ada dua sahabat dari zaman kuliah ya. Ada Bang Ruis dan juga Bang Iskak di sini yang akan bercerita tentang kejadian kesurupan massal di mana mereka selain menjadi peserta kemah dan juga salah satunya adalah pihak penyelenggara. Jadi kalau misalkan kamu ada yang merasa dirugikan dengan cerita mereka, langsung aja tuntut Bang Ruis ini ya. Karena beliau adalah pihak penyelenggara. Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gitu ya? Untuk mereka udah mau bercerita ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Ada Ruis dan Iskak. Selamat datang Bang Iskak. Ya, siap. Dan juga Bang Ruis. Ya. Jadi ini terima kasih sudah hadir di podcastnya Bang Robi. Oke, jadi sudah nonton film Kemah? Kalau aku belum nonton sih ya, cuma lihat di trailernya udah ada. Langsung mengingatkan sebuah kejadian? Langsung. Waduh. Ini kelihatannya kejadiannya kisah nyata. Kisah nyata. Yang kalian lalui. Tahun Iya. berapa sih? 2004. Ya, 2004. Kalau nggak salah Kemah Terlarang itu 2016 ya? Oh ini berarti senior. Senior dari kesurupan. kesurupan ya. Dalam strata kesurupan ini lebih duluan kesurupan ya. Suhu. Oke, aku nggak akan banyak tanya. Jadi di sini aku pengen teman-teman bercerita apa sesungguhnya yang terjadi dan terjadinya di mana dan bagaimana kejadiannya. Silakan mau Bang Ruis dulu atau Bang Iskak dulu. Oke, terus dulu. Oke. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, cerita ini sebenarnya terjadi sekitar 20 tahun lalu, Bang. Di tahun 2004. Memang seperti biasa, karena kita kuliah di Jogja, di salah satu universitas di Jogja.
Ini kita biasanya memang kalau ada mahasiswa baru masuk, biasanya kita akan mengadakan semacam inisiasi atau biasa kita sebut makrab nih Bang. Malam keakraban setelah inisiasi selesai. Biasanya itu 1 minggu atau 2 minggu setelah inisiasi. Nah itu dilakukan tuh makrab fakultas. Nah fakultas. Nah Di kebetulan jurusan kita ya. betul di jurusan kita jurusan komunikasi berdua. Memang pada saat itu kebetulan aku didaulat sebagai salah satu perwakilan untuk panitia acara dan Mas Iskak ini panitia untuk lapangan, koordinator lapangan bersama dengan kakak-kakak asuh. Karena biasanya kalau misalkan kita makrab tuh karena ada pembagian kelompok maka ada kakak asuhnya yang menangani mahasiswa-mahasiswa baru. Mendampingin lah. Ya. Gitu. Nah terus kita itu berangkat itu hari Jumat, akan pulang rencananya hari Minggu. Jadi itu Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Hari sebelumnya memang kita di hari Kamis tuh ada pembekalan ya. Iya persiapan dulu lah kan saya tambahin sih sebelum acara itu mulai biasanya dari panitia inti dari perlengkapan datang lebih awal. Nah biasanya kalau di situ karena kita di tempat baru maka kalau orang Jawa bilang kan kita ada unggah-ungguhnya dulu, permisi dulu lah dengan orang-orang setempat, dengan juru kuncinya di sana. Dan ini kita lakukan memang nggak ada yang kita lewatkan lah momen itu. Jadi tim pertama datang ke sana di hari Kamis seperti biasa normal karena ini kegiatan juga hampir setiap tahunnya dilakukan di tempat yang sama. Gitu. Di pas kita 2003 juga nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu, yang nggak sampai kejadian akhirnya nanti bakal cerita yang kita akan sampaikan gitu. Oke. Nah, singkat cerita di hari Kamis itulah teman-teman perlengkapan sudah diinfokan dari si juru kuncinya ini bahwa oke, kalian boleh melakukan kegiatan ini dengan catatan bikin tenda dari pagi sampai asar nih jam 3. Setelah itu nggak boleh karena memang udah aturannya gitu. Kita udah nggak boleh itu berarti kita udah nggak boleh nanya ada apa dan kenapanya kan gitu. Nggak boleh loading Udah nggak boleh ngapa-ngapain deh. Oke. Nah info dong dengan teman-teman yang di Jogja persiapan bagaimana. Oke ya info lah tenda belum bisa maksimal karena beberapa kendala ketika dipatok juga ternyata nggak tahu ini jadi apa keras dan sebagainya. Oke lah ya sudah. Tapi dengan besok teman-teman hadir di hari Jumat aman kan? Aman. Oke sudahlah. Akhirnya info itu berjalan sampai di hari Jumat kita berangkat. Setelah salat Jumat ya. Salat Jumat, nyampe sana memang belum siap apa-apa. Jadi peserta itu nunggu di lapangan sampai tenda itu dipasang. Baru bisa. Jadi kita itu sampai di sana sekitar pukul 5. Sore, ya 5 sore, tenda itu belum terpasang. Belum semua ya. Belum semua dan itu tadi Bang, balik ke yang peraturan awal. Jadi kita seharusnya tidak boleh membangun tenda, tapi terpaksa kita ya harus mau nggak mau kan? Mau kita bangun tenda sampai maghrib kan? Sampai maghrib. Itu yang pertama. Kemudian di hari pertama itu kita seperti biasa, tugasnya adalah setelah mereka sampai di sana, kita barisin anak-anak di lapangan. Jadi kalau detail tempatnya itu, jadi pas kita sampai itu ada lapangan dulu. Di depan lapangan itu ada gapura besar. Kemudian ketika kita masuk gapura itu langsung dihadapkan dengan pohon beringin yang besar sekali. Saya sudah tulis itu di sini. Yang besar sekali. Kemudian posisi tanah perkemahan itu berundak. Jadi ada undakan 1, 2, 3. Karena posisinya memang di lereng gunung ya? Karena posisinya memang di lereng gunung. Dan tempatnya ini memang di luar Jogja, sekitar 2 jam dari Jogja. Dan di setiap undakan itu memang hanya ada 2 kamar mandi ya, di bawah dan di atas. Nah, setelah kita udah dari pembagian dari timnya Mas Isak juga udah bagi-bagi anak-anak siapa aja yang mau masuk ke tenda, kemudian ada pembagian tenda. Setelah itu, setelah sholat maghrib itu kumpul di pendopo. Kita tuh panitia acara mengumpulkan mereka di pendopo untuk acara. Tapi memang pada saat itu kita ada perubahan acara, Bang. Yang harusnya tidak hari itu, tapi kita lakukan hari itu karena ada satu kendala dan lain hal yang nggak bisa dilaksanakan pada hari itu.
gitu. Akhirnya kita mengadakan renungan malam ya. Jadi kita mengadakan renungan malam di hari pertama. Di hari pertama. Mungkin Bang Robi kalau renungan malam di tempat kita itu mungkin agak berbeda dari tempat lain. Jadi kita masuk semuanya ke pendopo, tidak boleh membawa apa-apa. Kemudian kita saling bergandengan tangan. Kemudian kita dibacakan seperti syair untuk kita renungi masalah hidup kita, gitu. Masalah hidup, terus akhirnya mungkin di situ terbangunlah emosi-emosi Bang, yang ada yang nangis, ada yang mulai teriak-teriak apa segala macam. Nah kita saat itu memang tidak menyadari akan sesuatu hal yang terjadi, gitu. Karena kita pikir oh kalau memang lagi renungan mungkin akan seperti itu, tidak ada, kita nggak ada yang macam-macam. Tapi langsung salah satu ketua kami, ketua acara, temannya Mas Ishak ini kebetulan lagi ada sama Mas Ishak nih. Ya. Jadi koordinator acaranya dari Mas Ruiz ini memang saat itu dia sudah merasa nih saat masuk ke area acara di perkemahan tersebut, dia udah ngerasa nih ada sesuatu yang janggal gitu kan. Cuma dia memang nggak bisa nyampein. Akhirnya dia cuma nempel ke saya. Kemanapun saya pergi ya dia minta tolong temenin terus gitu kan. Oke, dia akhirnya ngomong, ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang nggak beres gitu. Oke, pas di momen renungan itulah mulai tuh satu ya, biasa kan kita yang sudah ya nangis ya, histeris mungkin karena ingat orang yang di rumah dan sebagainya atau kesalahan yang mungkin udah, tapi ini tumbang bek. Akhirnya satu masuk ke sekre itu memang khusus buat teman-teman yang sakit ya. Ya kita pikir mungkin kelelahan dan sebagainya. 1, 2, 3 dan ini terus-terusan. Hampir semua peserta mulai bertumbangan dan di sekre udah crowded nih. Udah mulai ya tadi yang disampaikan oleh Google tadi ya kan. Kesurupannya udah nggak normal, artinya sudah ngomong yang lantur, mungkin udah bukan ada perubahan suara juga. Ada perubahan suara. Itu di malam pertama. Ya, tapi memang itu Bang, karena kita tidak sadar, kita pikir itu adalah efek dari renungan saja. Karena memang renungan saja. Kita bikin kosong ya. Karena kita bikin kosong saat itu, dan memang suasananya gelap malam hari. Dan sebelum renungan itu pada tumbang, sebelumnya yang temannya Mas Ishak ini, yang wanita, yang ketua acara itu, dia teriak dulu, dia teriak paling awal. Udah nggak jelas, udah teriak segala macam, baru teman-teman yang di pendopo tuh tumbang satu-satu, brak. Itu mungkin peserta dari 180, Bang, pada malam itu sekitar 20-an awal. Itu baru awal? Baru malam itu malam pertama. Akhirnya kita masih berpikir bahwa kita bawa ke sekre karena mungkin sakit, karena mungkin ada yang nggak sehat atau segala macam. Masih berpikir logis. Masih sangat logis, sampai si wanita yang pertama kali kemasukan ini berbicara bahwa itu tadi yang dibilang sama Mas Ishak, ini ada yang nggak beres. Kalian kenapa? Ada yang nggak beres. Kita sama sekali nggak berpikir bahwa ini apa ya, kita salah apa ya, kita baru hari pertama, baru habis sholat maghrib gitu, belum ngapa-ngapain sama sekali. Akhirnya karena di situ anak-anak barunya histeris, udah ada yang bilang, oh ini tadi kesurupan Kak, kayaknya ini. Akhirnya yang di tenda nggak ada yang tidur Bang di tenda. Semua pindah ke pendopo akhirnya. Terus yang tadi pada kemasukan kita bawa ke sekre. Aku izin potong sedikit boleh? 20 orang kerasukan di malam pertama itu, interval mereka kerasukannya hitungannya perbedaannya berapa detik? Detik Bang. Barengan? Tak bareng gitu. Dia kayak model macam diserang gitu. Jadi kayak misalkan kayak domino dijatuhin? Iya. Tadi kayak abang bilang tadi kesetrum ya? Kesetrum. Ya oke, 1, tek. Langsung. Momen nih nggak ada tek, ada yang teriak nangis, apa semuanya gitu. Oke, lanjutin. Gitu, terus akhirnya kita belum panggil juru kunci karena kita masih logis. Kita cerita nih jadi kayak ngebayang momen kita 20 tahun yang lalu. Bagus. Jadi masih memang tergambar memori kita memang. Sebenarnya cerita ini kan memang nggak memang zaman itu bukan menjadi cerita yang besar gitu kan, karena ya sudahlah kan gitu aja. Karena memang fokusnya memang kita di acara sudah kan gitu. Jangan sampai karena memang fokusnya waktu itu pesannya dari teman-teman
jangan ada kekerasan. Intinya kan momennya cuma itu aja. Iya, Jangan ada betul. kekerasan. Yang penting kontak fisik kita hindarin. Kalau model main mental, mau marah-marahin, Bentak-bentakin, bentak-bentakin nggak masalah lah. Ya kan kita ngebangun yang namanya rasa kebersamaan waktu itu. Momen apa temanya kan itu ya. Iya. Temanya itu. Nah, lanjut ke cerita Mas Ruis. Jadi teman-teman di Sekre sudah mulai bergeletakan gitu ya dengan macam-macam model-modelnya gitu. Saya bilang model-modelnya. Saya sama teman saya ini yang tadi koordinator dari acara itu, saya tanya ini, ya dia udah mulai ngigo kan. Dia, aku lihat ini, aku gini nih. Sudah, saya bilang sudah, jangan terlalu mikir kemana-mana deh, ya kan. Kita fokus acara yuk. Ayo kamu mau temen kemana gitu. Aku mau ke atas. Ya. Saya temenin ke atas nih. Ayo temenin ke atas. Ada apa gitu kan? Nggak taunya di atas, entah dia ngeliat. Saya memang mikirnya udah masih santai aja, nggak mau ngeliat apa gitu ya. Ya udah. Tiba-tiba tumbang, bok dia tumbang. Saya gotong dia ke bawah ke Sekre. Sadar lagi, minta naik ke atas lagi. Di malam pertama itu kita udah capek di ngurusin itu aja. Sampai akhirnya memang dari Mas Suri koordinir semua teman-teman anak-anak baru ngumpul semua di pendopo, ya kan. Pokoknya yang memang rasa mau tidur di tenda, ya si tenda silahkan gitu dengan kakak asuhnya. Yang memang mau di pendopo, ayo mau pendopo semuanya. Memang kebanyakan semua di pendopo semua. Ya, oke. Jadi akhirnya berkumpul di pendopo, nggak ada di kemah? Nggak ada di Sampai pagi. di tenda lah ya. Saya pikir hanya cuma tim keamanan saja ya, karena memang ada barang-barang dan sebagainya yang memang mengamanin lah gitu-gitu. Jadi memang banyak peserta yang akhirnya tumbang. Ini konsennya ke peserta yang tumbang. Bukan panitia. Bukan, Pak. Hanya peserta. Hanya peserta. Hanya beberapa panitia ya, yang kayak tadi koordinator acaranya saja. Ada beberapa juga ya yang kena. Oke. Dari 20 yang kerasukan itu yang paling menakutkan itu yang Ini baru hari pertama. Baru hari pertama. itu baru hari pertama. Nah, belum sampai yang di malam pertamanya hanya teriak-teriak. Hanya aja. teriak. Oke, sampai pagi nih. Sampai pagi. Oh, kita di malam pertama dulu boleh? Oke. Aku mau nanya, kalau perempuan rambut pendek, ini yang pertama kali kesurupan bukan? Betul. Iya. Betul. Aku udah ngelihat itu, tetap di situ ya. Iya. Oke. Kaki aku sekarang lagi nginjek batu-batuan agak tajam kerikil. Kalian masih di situ? Masih. Masih situ. Tenda biru tua ini tenda siapa? Tenda keamanan, Tenda Bang. keamanan tuh. Tenda keamanan, panitia. Bentar. Ada yang bawa gitar satu. Ada, Ya, ada. karena kita mau ada pentas seni. Gitar yang ada stikernya gitar siapa nih? Itu di ruang Sekre, saya kurang ingat sih, Panitia Bang. lah itu. Panitia. Panitia. Ini orang pipis di pohon beringin. Oke. Nah, itu Ya, kita kurang. Kita nggak gini ya. Iya. Artinya Kita kurang. Oke, bentar. Oke. Aku penasaran untuk Bang Iskak. Ada yang minta sama Abang untuk bawa koin, pisang, dan kopi nggak? Itu hari Keduanya itu. kedua, Bang. Kenapa aku udah di hari kedua ini? Koin, pisang, kopi, Iya. ada benang sama jarum. Ini buat apa ya? Ya, jadi ini kita lanjut ke hari kedua kalau cerita di itu. Ini udah di hari kedua hari ya? kedua ini. Itu hari Buset, kedua. gua kejauhan. Bentar, San. Bentar. Tapi memang momennya sama. Oh, atau mungkin karena gini, Bang. Memang waktu awal kita aku nggak tahu apa yang dilakukan dengan juru kunci. Memang ada Sajen. ritual-ritual dulu yang dilakukan sebelum kita datang. Oke. Gitu. Ngeliat tapi jarumnya. Iya. Iya, memang ada ritual di pohon sajennya beringin itu. Kalau jalan sajen ya. Sajen. Iya, ada Tapi yang pohon kerasukan beringin. pertama perempuan rambut pendek. Iya, betul. Aku udah tulis itu sih di sini. Kalau sorry tulisan Bang Ruby. Ada perempuan rambut pendek. Dia yang pertama kali. Iya, pertama. dia yang pertama kali. Dia yang kesamber ya. Betul. Di malam pertama sampai azan subuh itu masih kerasukan. Masih. 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 Teriak-teriak tuh, Bang. Teriak-teriak. Masih. Kenapa nggak memutuskan langsung manggil kuncen atau Karena pada saat itu kita kebetulan punya teman Ya, yang kayak gini. Di kita kan ada yang rasa aku bisa kok, ada yang bisa. Betul. Oke, jadi ada satu teman kita di koordinator transportasi atau apa ya? Transportasi ya, kalau Iya, nggak salah. iya. Transportasi memang dia lulusan dari pondok pesantren lah, ya kan? tapi nggak membantu? Ya kan kita kadang-kadang lucu-lucu juga kan. Jadi semua pada doain, agak tenang, geser ke sebelahnya. Jadi kayak pasien kunjungan ke dokter ke pasien-pasien satu. Iya. Sampai ada yang lucu lagi, didoain, lu ngapain doain gua kata gitu. Mau orang gua nafas apa sek, asma gitu. Sampai saking Iya. parnonya jadi semuanya didoain semua gitu. Tapi ya di satu malam itu ya kita concernnya ke bagaimana
teman-teman ini sampai nggak histeris, mempengaruhi teman-teman yang di luar, kan gitu. Karena kita harus lanjut acara Lanjut acara. besoknya. Bang Iskak naik ke atas sama satu teman tadi, ya, yang dia minta naik ke atas. Pada saat dia di bawah, dia dari atas ke bawah dia unfal, dia ngomong apa sama Abang? Ngeliat apa dia di atas itu? Masih bayang banget. Jadi kalau momen itu malam itu memang dia minta ke atas, ada sosok kalau saya bilang bukan pangeran ya, Prajurit. kayak prajurit gitulah. Banyak. Ya. Ini yang datang cuma satu, dia cuma ngasih pesan. Bentuk look-nya apa? Pakai baju apa? Dia, aduh masih kerasa banget saya. Kayak baju kerajaan. Dia berkerajaan gitu, dia memang nggak pakai baju, ya kan? Tapi dengan jari-jari gitulah, ya kan? Nggak pakai sendal. Saya juga ngelihat, tapi kan saya pikir, udah tenang, lu. Abang juga melihat? Ya saya Oh, ngelihat. berarti abang bisa melihat juga? Iya. Lanjutkan, Bang. Cuma saya bilang, kalau saya ngelihat waktu itu, jadi momennya memang dia mau kasih pesan yang ada di situ Ya. ke teman saya. Ya. Jadi dengan dia bahasa maaf izin, dia masuk, dia akan menyampaikan apa yang menjadi maksudnya teman-teman di sini. Terus lu nggak boleh ngapain-ngapain di sini. Kalau bisa lu keluar dan sebagainya, kayak gitulah. Padahal itu tempat udah sering menjadi tempat perkemahan. Padahal tempat itu sudah sering. Sudah sangat sering. Sangat sering. Misalnya kalau di Cibubur itu bumi perkemahan. Iya. Ya, lanjutkan, Bang. Gitu. Ya sudah. Pangeran ya. Seperti Sosoknya pangeran. sih itu sih. Tapi saya ngeliat ini bukan pangerannya, jadi kayak utusan dari pangerannya lah. Oke. Jadi kayak ada prajurit patihnya lah, ya kan? Yang bercaping, abang ngelihat nggak? Saya nggak ngeliat bercapingnya. Tapi si sosok ini memang dia pakai model-model kalung kayak kerajaan gitu ya. Bawa kayak tombak gitu. Tombak gitu. Oke. Oke. Malam pertama Bang Ruis sendiri, saya yakin Bang Ruis juga punya sixth sense ya, bisa melihat. Selain tadi prajurit yang Bang Iskak lihat, dirimu melihat penampakan apa aja? Jadi kalau malam pertama Bang, karena memang aku waktu itu panitia acara, jadi memang berkoordinasi untuk gimana ya caranya acara ini tetap jalan gitu. Sementara anak-anak ini sudah ketakutan karena yang koordinatornya ini kan harusnya yang ngambil dia keputusan kan sama Mas Iskak tuh teriak-teriak di depannya anak-anak Bang. Jadi sempat ditahan untuk naik, teriak lagi teman lagi. Jadi kita memutuskan oke, malam ini selesai, kita urusin dulu semuanya yang ada di sini. Karena kita pikir besok masih ada acara, kita masih ada panjang gitu Bang. Di hari pertama jatuh lagi. Itu jatuh ya. Jadi it's okay, gak apa-apa, jatuh sendiri. Lanjutkan. Gitu, terus dirimu melihat apa aja jadi? sama yang dilihat. Jadi kebetulan apa yang dilihat sama Mas Iskak sama kakak koordinator yang ini sama aku juga lihat saat itu. Tapi memang tidak berani berbicara apa-apa karena dari awal kita udah dibekalin jangan bicara, jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Jadi sepertinya mereka tidak mau dibicarakan gitu loh Bang, kalau mereka itu ada di situ pada saat itu. Jadi mungkin ada beberapa anak lain yang melihat dan akhirnya nggak mau ke atas gitu. Nah itu misteri hari pertama itu kita masih coba pikir kenapa ya kok kita nggak boleh ke atas. Saat itu kita masih kepo, oh kenapa ya kita nggak boleh ke atas. Ternyata itu tadi Bang, di atas itu kemungkinan tempatnya. Tempat salah satu gerbang orang-orang itu keluar gitu. Dan memang yang paling saya ingat di pembekalan hari pertama itu dibilang tidak boleh menggunakan kamar mandi yang di atas di pintu sebelah kiri paling pojok. Udah dipesanin tuh. Udah dipesankan Ada dari yang awal. Iya betul. Lalu ada yang menggunakan. Kita belum tahu tuh Bang. Kita belum tahu tahu saat itu karena digembok. Di Izin atas tanya sama Bang Ruis, salah satu timmu, bagian dari timmu ada yang mengakui lagi halangan nggak malam itu? Iya, memang ada Bang. Aku dengar itu. Ada. Ada yang mengakui lagi halangan. Iya betul. Nah yang lagi halangan itu memang kita taruh tenda Bang. Oke. Gitu kita taruh tenda, nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang udah kena kemasukan gitu. Jadi kita nggak taruh pendopo. Ada beberapa yang di tenda. Karena memang ada tempat. Karena ada tempat
khusus panitia sendiri juga ada kan. Oke. Gitu. Mereka yang kerasukan ini 20 orang nih, keadaan wajah tuh gimana tuh selain teriak-teriak, melotot semua matanya? Melotot semua, ya Melotot. macam-macam. Sampai nangis. Kalau yang hari pertama Masih tuh nangis-nangis memang ya? masih nangis-nangis. Apa yang mereka teriakan pada saat kerasukan? Cuman kayak orang tantrum gitu, Bang. Nggak Jadi pesan-pesan? belum ada Belum, pesan, belum. belum ada pesan. Belum ada pesan. Belum ya? Kita langsung hari kedua. Oke, belum. Hari kedua boleh. Oke, hari kedua itu Pagi normal lah. Pagi normal, Bang. Jadi untuk Mereka sadar nggak mereka kerasukan semalam? ya capek aja Capek semuanya, aja. capek Tapi aja tahu semua. mereka kerasukan. Nah, di panitia selalu pasti setiap acara mau mulai kita briefing. Nah, ya evaluasi lah hari pertama seperti apa. Tetaplah toh nggak biar acara terjalan kan dari Mas Ruis nih. Oke, biar teman-teman nggak stres nih istilahnya gitu. Yuk, pagi-pagi Outbound kita masih senang. olahraga Masih olahraga. di lapangan. Di lapangan. Bawa keluar lah, ya kan. Sambil teman-teman evaluasi yang panitia inti yang lainnya, koordinasi dengan juru kuncinya, gimana dan sebagainya. Ya biasa normal. Sudah Mas, nggak apa-apa kok, aman, masih begitu aja, ya kan. Ya sudah kita normal-normal saja. Betul. Jadi pagi itu acara jalan biasa. Jadi dengan kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, nggak ada masalah. Dan teman-teman yang tadi pada bertumbangan ya biasa saja, Sehat-sehat aja. sehat-sehat saja. Ya, karena itu yang aku sadari pada saat itu kita melakukan itu di luar gapura, Bang. Jadi mereka sehat lagi. Kalau di dalam gapura, di area gapura Baru terjadi. Baru mulai itu. Baru mulai. teror mulai jam berapa? Nah, jadi kalau di hari kedua itu, Bang, kita karena paginya santai, nggak ada apa-apa, semuanya berjalan dengan lancar. Di hari kedua ini kita mulai kumpul di pendopo itu jam 7:30. Nah, kita melakukan acara seperti biasa, ada pertunjukan-pertunjukan. Kemudian di malam kedua itu kita mengadakan jerit malam, Bang. Oh, kalian juga agak stres ya? Iya sudah pasti. Udah tahu begini gitu kan. Masih jerit malam. Ini Karena berarti waktu itu dia, Bang, karena waktu itu kita mikirnya positif kan. Oh, kemarin mungkin karena kelelahan, kecapean, apa segala macam. Walaupun kita sebenarnya udah agak sadar, tapi kita nggak mau bikin acara ini rusak gitu, Bang. dan ternyata malam kedua lebih horor. Iya. Ini yang akan kita ceritakan. Sikat. Oke. Jadi malam kedua itu, Bang, kita pas 11:30 kita dibangunin untuk Dikumpulin dulu. kumpulin di lapangan untuk jerit malam, Bang. Itu 11:30 malam. Gitu. 11:30 malam kita jurit malam, terus timnya masih skak tuh ngebagi ke kelompok-kelompoknya, dibagi untuk ada keliling hutan ke pos-pos. Tuh, ke pos-pos. Nah, kebetulan aku ditugaskan untuk jaga di titik 0, bukan di pos 1 tapi titik 0, yaitu di bawah pohon beringin itu, Bang. Titik startnya lah. Titik start. Aku berdua dengan temanku cewek, kita dibekali HT seperti biasa. Nah, kejanggalan mulai terjadi di pukul 12 lewat setengah 1, Bang. Jadi seperti biasa ada tim keamanan tuh yang ngecek tenda-tenda, masih ada anak-anak yang ngumpet atau enggak, peserta atau enggak gitu. Nah, itu aku lihat kok ada tenda yang nyala. Oke. Nah, terus kebetulan aku langsung ngambil HT, minta tolong dong tim keamanan, cek dong. tenda ini ada orangnya atau enggak gitu. Pas dicek sama tim keamanan, mati, Bang, tendanya. Kosong. Udah kosong, terus nggak ada nih, aman gitu. Oke. Turunlah si keamanan itu, tendanya nyala lagi, Bang. Aku berdua sama temanku, itu ada orang, mungkin tadi matiin lampu. Akhirnya aku berdua sama temanku di titik 0 ini, kita coba untuk naik, Bang. Pas kita baru naik, di undakan pertama, itu keluar api, Bang, dari tenda muter-muter, gitu. Aku langsung jatuh sama temanku berdua, langsung madep ke belakang. Udah pucet tuh kita, kayak, aduh naik nggak ya, ini naik nggak ya, gitu. Udah, akhirnya aku sama temanku mencoba untuk menenangkan diri. Oh udah nggak apa-apa, ini udah biasa gitu. Temanku nih tiba-tiba, Bang, pucet mukanya, terus dia bilang aku mau minum di luar gapura, gitu. Jalan, memang dari arah Turun, gapura tuh agak turun gitu, Bang. Dia agak turun, oke, dia di situ duduk, dia minum. Aku masih nggak sadar apa yang terjadi. Terus tiba-tiba angin kenceng, Bang. Jam 12:30 lewat itu angin kenceng tuh tenda brrrr gitu. Hanya yang itu? Enggak, hampir semua Semuanya? tenda brrrr. Nah, saya kan pikir, ini tim keamanan harus ada di situ. Takutnya barang-barang anak-anak ini pada hilang, pada terbang ke bawah angin. Udah deh, beraniin diri deh, takut hilang gitu.
Pas saya naik ke atas bang, itu ada sosok makhluk besar, tinggi, rambutnya lebar gitu bang, putih, tuh jalan bang dari ujung atas tenda ke bawah, tapi jalannya cepat gitu bang, set 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 gitu. Jadi dia kayak pindah-pindah, nandain tenda gitu loh bang, set set set. Aku di situ pucet, lari ke bawah ke temanku itu, temanku diem aja bang. Aku gini-gini, ayo ke atas, dia diem bang begini, udah nggak bener tuh. Aku bingung. 2 menitan lah, 1 menitan hitungannya dari aku nyamperin temanku itu. Ini HT penuh bang. Tolong, ini udah ada yang kesurupan. Tolong, udah ada yang kesurupan. Tolong, udah ada yang kesurupan. Udah ada yang kesurupan. Panik, itu semua tim keamanan, panitia naik ke atas. Itu udah digotong bang. Semua. Di bawah semua. Buru-buru udah kita udah panik tuh. Udah bingung mau apa. Udah jatuh dari pertama. Oh ini cuma ada 10 terlapor. Tiba-tiba 20. Tiba-tiba 30. Tiba-tiba 40. Terus-terusan bang. Sampai ruang sekretariat itu penuh dan pendopo isinya semua orang kesurupan. Teriak-teriak semua. Cerita semua. Itu wah. Cowok-cewek tuh. Cowok-cewek semua bang. Cowok-cewek. Cowok-cewek semua. Dan ada 1 orang di HT yang nggak ketemu. Aduh ini masih cari. Ada yang hilang. Karena kita pikir, karena itu mungkin. Jadi kan nggak concern nih. Nggak mana concern. ini kan. Mau kemana? Jadi saya tambahin. Ketika sudah saya kumpulin, ini kan jalan nih, satu-satu nih, satu kelompok naik ke atas, nanti ada pos-pos, titik-titik pos yang dia harus temuin gitu-gitu kan. Nah, jadi ketika jalan ada yang tumbang-tumbang, kan ini yang tadinya mungkin satu kelompok ada 10 orang, tiba-tiba ada 2 orang. Karena yang lainnya pada tumbang semua, dia nungguin, ada yang kayak gitu. Akhirnya tadi yang ceritanya Mas tadi, ada yang 1 yang nggak ketemu sampai pagi. Sampai pagi. Peserta juga nih. Peserta. Juga. Ketemunya dia di mana? Tiba-tiba balik Pulang bang, aja. ke pendopo. Dan dia ngerasa dia hilang berapa lama? Dia merasa abis ngikutin teman-temannya. Iya, ngikutin teman-temannya. Untungnya balik kan gitu. Untungnya balik. Gitu. Berarti yang dilihat bukan teman-teman dong? Nah itu Nah, aku kurang paham bang. Dan kita juga nggak nanya ke Kita nggak nanya ke Anaknya. ke yang anaknya. anaknya. Yang penting gak gila. Yang penting udah lu aman. Aman kan? Aman Mas. Ya sudah. Oke. Dia Kita nggak fokus sadar sama yang tuh dia lainnya. semalaman keluar. Nggak sadar. Nggak sadar. Jadi tadi cerita dia pulang, tapi sebelumnya ini itu udah di sekre Penuh. udah kayak makanya Bangsal. Kayak ada bangsal yang rumah sakit ini gitu. yang tadi saya cerita akhirnya ada yang garuk-garuk tembok Kayak macan. kayak macan, Tuh. ada yang teriak-teriak nggak jelas, ada yang kata Nah, jadi ini? yang parah karena kebetulan aku tiba-tiba disuruh jaga di ruang sekre. Di ruang sekre itu ada mungkin sekitar 30 orang yang udah kerasukan dan itu macem-macem bang. Ada yang berdiri, ada yang duduk bang, bersila begini, terus dia ngeliatin orang, semuanya diliatin sama dia. Tapi kalau diliatin balik, matanya merah, ngeliatin balik. Terus kemudian ada tiba-tiba yang teman saya jaga bareng ini bang, karena dia udah kesurupan dari awal itu, tiba-tiba dia tari Bali. Dan itu diajak komunikasi sama kita. Mau apa, mau gimana, akhirnya dia minta ini bang, apa kalau di Bali kita suka ada yang namanya apa tuh ya? daun pisang. Yang suka ditaro itu. Ya, Nah, daun dia minta itu untuk ditaruh di tangannya untuk dia bawa tari. Gitu. Dia sempat nari beberapa menit, kemudian ada temanku yang tadi yang bisa itu akhirnya dibacain doa, jatuh. Setelah itu. Ini jatuh, yang sebelah cakar-cakar sampai tangannya berdarah-darah. Udah cakar, kita udah bingung. Akhirnya diikat sama kita bang. Udah diikat, aduh ini gimana ya? Udah diikat, akhirnya dibacain. Ini lagi, Tenang lagi. Sampingnya 2 orang nari kayak pasangan gitu bang. Dia modelnya kayak tari Jawa gitu. Nari berpasangan. Kita udah bingung ini apalagi yang dia minta. Akhirnya temanku tadi yang bisa itu mungkin dibacain lagi, jatuh lagi bang. Begitu terus kayak domino. Sampai akhirnya yang paling parah adalah yang setelah tari itu bangun, dia berdiri bang. Jadi tuh tembok ruangan bang. Dia berdiri, dia lari jedotin kepala gitu bang. Dah gitu. Karena itu udah berbahaya, akhirnya ditarik itu bang, badannya keras, berat. Padahal dia orangnya nggak gede. Badannya tuh berat, kita tarik, peluk gitu. Akhirnya karena dia mau jedotin kepalanya terus, kita kasih tas. Yang ada itu cuma Yang tas, ada kan? di situ. Untuk biar nggak luka. Kan? Teriak-teriak, minta ganti kepala. Kita tanya, selain dia,
selain kepala apa? Karena kita nggak akan ngasih kepala. Pokoknya kita nggak mau. Akhirnya kita diminta cari kelapa hijau sebagai pengganti kepalanya untuk dipecahkan. Ini kejadian yang jadi Dalam sekre. Jadi Beda lagi. Beda lagi Bang. Jadi kita setiap ketemu teman-teman yang memang mengalami kejadian itu pasti punya ceritanya masing-masing. Gitu. Dan di saya pas kejadian itu yang teman saya tadi yang saya pikir menjadi apa namanya ya kalau bisa bilang, kalau ini sebagai perantaranya, mediumnya yang ada di situ, dia sudah mulai udah nggak normal lagi. Artinya udah Kak, ayo Kak, kita pulang. Ini sudah nggak beres, Akhirnya tumbang dan histerisnya lebih parah dia di malam kedua itu. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya peserta aja, tapi Iya, panitia. akhirnya panitia juga kena. Karena ada beberapa panitia yang memang akhirnya menjadi kayak tadi media untuk mereka untuk menyampaikan itu. Cuma kan memang nggak sampai kan akhirnya kan. Setelah ini kayaknya setelah tahun kalian, tahun 2004, 2005 udah nggak ada lagi berarti jerit malamnya? Ada. Cuma memang dari pengelola di situ udah di note nih. Jadi kita diwanti-wanti nggak boleh ke situ lagi nih. Jadi setelah itu biasanya kan ada nih anak-anak SMP, anak SMP, SMA memang biasa kegiatan di situ. Cuma setahu kita ada informasi memang sudah nggak ada kegiatan setelah kita. Ditutup. Setelah kejadian kita ditutup. Yang terparah selain jedotin kepala minta ganti kepala, apa lagi kerasa? Selain itu Bang, jadi ada yang minta makan kembang jerupa. Dan kita panik karena kita nggak tahu beli itu di mana dan jauh. Betul. Ini memang di atas gunung. Di atas gunung Bang. Dan jauh dari ini kan. Malam itu tuh rasanya dari jam 12 ke jam 6 tuh rasanya hampir kayak setahun Bang. Lama banget. Lama banget dan kita minta bantuan sama senior kita untuk cari juru kuncinya. Nah, memang padahal ini juru kuncinya tuh rumahnya deket Bang. Tapi kayaknya jauh. Tapi jauh rasanya. Dan nggak ketemu gitu. Lama banget. Aku mau izin tanya, antara Bang Rui sama Bang Iskak, siapa di malam kedua ini hidungnya nggak berhenti cium bau melati ya? Nah, kita semua sih semua. Bang. Oke, aku nulis itu. Yang tangannya luka darah kena kaca gelas, ingat? Ada yang luka memang panitia. Di pendopo tapi itu Bang. Telunjuk? Kurang tahu sih kalau telunjuk, tapi emang ada yang luka. Oke. Aku tuh kok kenapa dari tadi tuh ngeliat kalian ya, aku kebawanya ke orang bandana merah gitu loh. Siapa sih yang pakai bandana merah? Ingat nggak temen kalian? Itulah. Bukan bandana, kayak ikat kepala. Iya kan memang. Apa Memang kita pakai slayer merah Bang, semua. Slayer. Karena kita pakai slayer. Yang pakai slayer semua. Warna merah. Jadi yang gue lihat ini kalian semua ya? Iya. Kita semua. Kan memang ada berdebu ya. Jadi kita wajibin pakai slayer. Pakai slayer gitu Bang. Aduh maaf saya menertawakan ini semua. Berapa jam jadi ini kuncinya akhirnya datang jam 4. Mau subuh 4:30. Ketemu tapi siapa aja yang berangkat? Ketua panitianya, wakilnya, sama ada dari tim keamanan lah. Ya memang karena kan sebelum acara ini kan kita survei ya beberapa bulannya sebelumnya. Jadi sudah sering komunikasi, jadi tahu rumahnya di mana. Gitu. Apa kesaksian dari pencari kuncian tersebut dalam perjalanan? Mereka ngeliat apa aja? Ada cerita? Nah, jadi sebelum itu Bang, sebelum si kuncian itu datang, kejadian di luar sama di dalam kan berbeda nih Bang. Oke, dalam gapura, dalam ruangan sekre, dalam ruangan sekre dan ruangan pendopo nih berbeda Bang. Beda. Orangnya yang kemasukan juga kan berbeda. Di sekre tuh ada 30, mungkin di pendoponya ada 30-an lebih juga Bang. Gitu. Terus akhirnya kita kumpulin dulu karena di sekre ini udah hampir nggak terkendali, tapi memang akhirnya kan kita ikat ya Bang beberapa. Terus akhirnya saya pindah ke luar ngelihat keadaan anak-anak ini gimana. Akhirnya kita berdoa bareng Bang. Doa bareng, muter keliling pendopo itu, teman-teman yang lagi surtung memang di situ tidur. Jadi kita kumpul bareng itu Bang, tiba-tiba lampu mati Bang. Cep, semua gelap. Di situ benar-benar gelap, nggak ada apa-apa. Di sekre pun akhirnya ada lampu apa sih kayak kalau kita kemah kan ada lampu semprong itu akhirnya dinyalakan Bang. Akhirnya kita minta keamanan untuk bawa lilin ke bawah. Itu lilin kita nyalain nggak ada yang nyala Bang. Mati. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin. Mati. Bener-bener mati.
itu mati, benar-benar mati. Akhirnya pas kita doa, udah deh kita lanjut aja doa bareng-bareng, kita pegangan tangan gitu Bang. Itu tiba-tiba kayak penuh. Pendopo itu kayak penuh makhluk-makhluk yang astral, yang hadir di situ. Penuh, benar-benar penuh. Jadi ini kan kita kebayang ya, ini di satu tempat yang dingin dan di situ nih bener anget, panas gitu loh. Kalau kita ngerasa itu udah kayak apa saking gimana gitu kan, banyak orang di situ. Tapi kan ini enggak, ini kan Kayak konser lah. Iya, panas banget, tiba-tiba panas. penuh. Gitu. Kuncen akhirnya datang jam 3, jam 4. Ya sekitar jam 4, mau subuh kok. Mau subuh 4:30-an Bang. Beliau Dan- bawa apa aja itu? Sudah pasti bawa sajen-sajennya dia dan bawa air putih. Bawa air putih. Akhirnya sajen itu ditaruh, aku nggak tahu prosesnya gimana karena kita panitia udah kelelahan Bang. Iya. Udah nggak sanggup kayaknya kita karena kita nggak tidur. Akhirnya kita satu-satu yang kesurupan tuh diminumin air putih. Cukup airnya. Cukup. Berapa Jadi botol? kita ada memang ada air Jadi putih yang dia bawa. Ya dibawa, Kemudian dimasukin ke dalam galon. sama dia jadi satu. Jadi satu alhamdulillah. besar. Jadi Nah, kita diminumin dikelilingin satu-satu. itu. Semuanya ya. Nggak Semuanya. satu lagi. Dan akhirnya sadar semuanya Bang. Sadar semua. Ada Sadar. semua. Masya Allah. Sadar semua. Cuma yang jadi perhatian saya waktu itu memang dampingin beliau ya. Jadi yang jadi pertanyaan beliau, kenapa nggak bilang dari awal gitu? Itu dia. Padahal Dari kita udah hari cari. pertama. Iya. Oh, maksudnya kenapa nggak Enggak. dari hari... Oh, waktu. Dari ini kejadian Dari ini kejadian gitu. awal. Dari kejadian malam itu. Yang malam itu, kenapa nggak dari awal? Loh, kita lah ada yang bilang, lah kita nyari bapak aja nggak ketemu gitu. Tahu rumah Bapak itu di mana? Iya tahu kan memang dekat. Dekat sebenarnya. Dekat. tapi 5 meteran lah. Ya Allah. Di bawah aja Bang. Tadi yang aku lihat benang tadi ini apa ya? Tadi katanya teman-teman ada hari kedua benang, Nah ini sajen yang ditaruh di ada benang ya? pohon Mungkin itu beringin ya. depan Pohon itu, itu Bang. ya. Saya nggak ngerti Kita persis. soalnya nggak berani Nggak tahu. ngecek-ngecek. nggak berani ngecek itu. Ya aku ngeliatnya ada pisang, kopi, koin, tapi kok lucu ada benang sama jarum ya? Paku malah. Nah, kalau paku tuh ada ceritanya sih Bang. Ada. Jadi Kenapa? itu di hari ketiga memang Hari ketiga lagi ada. Ini mas ketiga ada terakhir, Bang. ya, Ini hari terakhir Hari tapi terakhir. memang lebih seram dari Ini dari hari kedua. Hari pertama itu malam, kedua malam, ketiganya Itu pagi. pagi sampai kita Sampai pulang. sore kita pulang. Ini memang jadi puncaknya. Kayaknya lebih serem ceritakan daripada filmnya sendiri. Film kemah apa itu? Kemah terakhir kayaknya lebih serem. Ya. Kemah termahal ya kan, larang kalau Jawa kan mahal ya. Cowok ya. Cowok ya kan, mahal. Sudah siap untuk hari ketiga? Siapa? Dari pagi ini. Dari Dari pagi. Silakan. Seperti biasa Bang, karena oke ini sudah aman lah, sudah aman. Tapi tidak ada senam ya, karena pada Sarapan. capek semua ya. Karena jadi kita nggak ada senam hari itu karena udah pada Udah ada capek. senam. Iya. Betul. Udah pada capek, akhirnya kita udah mandi, istirahat, Yang mandi. makan gitu. Tapi banyak yang nggak mandi. Karena Iya. banyak yang nggak mandi karena takut ke toilet. Kamar mandi di atas. Betul. Terus udah segala macam, akhirnya kita meneruskan acara Bang. Acara yang bikin nggak stres lah. Kita melakukan acara yang senang-senang. Sebentar, aku mau maaf, aku outbound. potong. Aku potong, maaf banget, aku sampai lupa nanya. Jadi kuncen tersebut bilang apa yang terjadi sebenarnya? Aku belum nanya tadi. Kita belum dikasih tahu di Nggak ada yang ngasih tahu. hari itu Bang. Dia Jadi cuma nyembuhin aja. cuma nyembuhin yang penting aja, Sadar, waras. Sadar, Udah aman. boleh dia. Udah habis itu terus dia cuma kenapa nggak ngomong ini bahasa Jawanya ya? Kenapa nggak Langsung. ngomong dari awal gitu kan gitu. Terus ya sudah Pak ini terus gimana? Ya wes lah, sudah. Wes pokoknya besok selesai jam berapa? Cuma gitu aja. Ya biasa Pak, ini kan sampai asar gitu. Jangan sore-sore. Pesannya cuma itu, jangan sore-sore. Sebelum asar semuanya harus selesai. Ya. Padahal sebelum-sebelumnya itu kita setelah asar nih kalau di acara kegiatan kita ini gonggongannya nih ya. Jadi ada acara yang memang jadi memontem kebersamaannya lah gitu kan. Ya akhirnya kita potong lagi dong acara yang tadinya memang sudah siapkan kita sampai sore. Kita majuin Kita majuin ya. pagi. Jadi kita rapatin semua nih acara. Tapi itu tadi dari pagi sampai siang kita mau pulang Terjadi lagi Bang. terjadi lagi. Siang. Sebelum kalian bercerita, ini artinya kunciannya sendiri menyadari kalau dia spill apa yang terjadi di situ sesungguhnya, dia bakal kena bala juga ya? Iya dong? Saya melihatnya lebih begini. Si Kuncen ini tahu sesuatu yang memang tidak diceritakan oleh kita. Mungkin ada kesalahan yang memang kita tidak tahu. Betul. Akhirnya si Kuncen tahu. Kan sudah saya bilang nih bahasanya kan begitu. Kok melakukan apa ya yang menjadi larangan atau pantangannya di daerah situ. Dan itu memang tidak kita ketahuin. Apa yang ini Kuncen juga nggak cerita ke kita.
Jadi selalu bahasanya, oke, selesai berapa? Asar, Mbah. Jangan sampai asar. Pokoknya jam 3 sebelum asar semuanya sudah harus keluar semua. Saya nggak mau tahu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya bahasa Jawanya begitu deh. Masih ingat bentukan kuncinya? Masih saya. Coba jelasin. Wajahnya pakai baju apa? Baju biasa, baju Jawa lah ya. Tapi Jawa ini bukan yang loreng gitu. Warna? Coklat. Oke, terus? Kaos. Di hari ketiga dia pakai celana model kayak orang ini yang apa? Balon. Petani-petani gitu loh, yang hitam. Pakai baju koko ya? Apa enggak ya? Yang kayak 7/8. ya kayak gitu-gitu. Nah, baju hitam, hitam tapi ya. memang bukan baju Jawa yang ada loreng-loreng gitu ya, baju Jawa ya kayak Sendal jepit. sendalan jepit biasa. Ingat warnanya? Enggak lah, enggak merhatiin. Oke. Itu. Wajahnya ingat? Masih ingat kumis tipis-tipis putih gitu-gitu. Oke. Hari ketiga dia datang, terus dia bantu lagi atau gimana? Iya, dia cuma memastikan itu. Dia cuma memastikan aja. Kalian udah diusir sebelum asar? Iya. Tapi Tapi di hari ini Mas Rus dulu deh cerita di momen pagi sampai siangnya. Nanti pas di momen itulah saya akan si Mbah. Ceritain. jadi pagi itu kita jam 9 sampai jam 10 tuh kita memang masih acara, Bang. Jam 10 ke atas itu mau zuhur, tiba-tiba tuh Bang, angin kencang. Angin kencang lagi seperti yang malam-malam awal, yang tenda itu angin. Ini debunya luar biasa Bang, karena kita memang di situ lapang tanah kan. Debunya tuh luar biasa, tiba-tiba yang tadi rambut pendek itu Bang, rambut pendek itu teriak, ayo pulang semuanya, pulang, sekarang juga pulang gitu. Termasuk teman saya tadi nih, koordinator acara. Betul, pulang, ayo segeranya pulang. Nunjuk ke atas, itu di atas udah siap prajurit untuk membunuh kita. Pasukan udah datang. Udah datang. Terus Bang, kita lihat ke atas, itu orang rame memang Bang. Rame kayak siluet yang ketutupan debu. Mereka menampilkan diri berarti? Siluet ketutupan debu itu gimana tuh Bang? Iya. Jadi dia udah begini, panik Bang. Panik semua tuh, ayo cepat. Semua akhirnya beres-beres, cepat beres. Nah itu si juru kunci itu tiba-tiba hadir. Iya. Tiba-tiba hadir Bang. Oh dia udah feeling. Dia ada feeling kayaknya. Bawa lagi air. Udah mencari kontrol kan mungkin kan. Bawa lagi air, si temanku ini kesurupan lagi Bang. Untuk terakhir kalinya. Tapi cuma satu orang ini aja. Sabut panik ya? Iya. Satu orang ini aja teriak-teriak, cepat, udah nggak ada waktu lagi. Cepat semuanya pulang gitu. Kita panik, tuh kondisi kita Bang, karena kita habis main tanah gitu, masih kotor Bang kita. Nggak ada yang sama sekali bersih-bersih, nggak ada. Kita langsung ambil semua, beres, keluar dari gapura. Tapi untungnya juru kuncinya ini datang. Terus kita antri baris, udah panik tapi harus baris gimana tuh Bang? Kita mau cepet-cepet keluar, disuruh minum air. Satu persatu. Semuanya. Satu-satu. Lagi. Yang udah minum keluar, kita kejemur Bang itu. Siang-siang. Abis itu karena kita nggak ada yang berani masuk lagi ke dalam gapura itu. Ya. Udah keluar, segala macam. Terus si ini koordinatornya yang lihat. Koordinator itu ngelihat lagi, udah turun ke bawah. Turun ke bawah pasukan Orang-orang itu pasukan itu udah turun ke bawah. Dan memang ada beberapa yang lihat lah burung gagak nih di atas pohon beringin itu. Beringin itu. Ya, saya lihat itu. Penuh. Udah kalau udah tandanya udah kak. Sekali aja udah. Makanya udah ayo wis kak, ayo pulang. Sudah akhirnya sekarang gimana? Kita berangkat kan koordinasi dengan kendaraan yang bawa kita, busnya itu standby-nya itu kan sore jam 4, jam 5 baru mereka bisa datang bisnya. Jadi kita udah mau pulang gimana, kendaraannya nggak ada. Minimal di luar dari gapura. Iya, semuanya di situ semua. Jadi jangan sampai nih concernnya teman-teman di dalam gapura tadi itu. Sadarnya gimana teman kalian yang kesurupan tadi yang lihat pasukan? Ya diminumin tadi Bang, terus dia jadi langsung minum keluar lemas udah lemas semuanya gitu. Nah, pesannya mbahnya tadi itu sudah ya, semua area yang di sini harus bersih dari semua kegiatan apapun itu, termasuk patoknya itu. Pancang tenda. Nyisir dong kita.
teman-teman Ya, ada bisa, panitia bisa. udah mulai agak nggak Iya. normal dong mikirnya. Kita udah ke atas ngapain gitu kan. Sudah ya ada 1-2 emang teman-teman kita udah yakin aja lah gitu kan. Dia teman-teman ke perlengkapan lah naik ke atas sambil nyapotin patok, dan ada memang satu patok yang Nggak bisa dicabut. Nggak bisa. Susah. kalau memang dari tadi kita ngobrol sama teman kan ngumpul lah akhirnya kita kan setelah 20 tahun nggak pernah ketemu, akhirnya tadi mau ngobrol gitu kan. Dan kita tahu apa yang Nih terjadi. ada satu patok ternyata nancep di itunya gitu. Kepalanya makhluk di sana. Itu yang akhirnya menjadi jadi ini rentetan ya, Rentetannya. Nah, ternyata setelah kita usut-usut, akhirnya kita ngobrol, salah satunya karena itu satu kepatok makhluk itu. Ini sebenarnya kan nggak masuk ya, makhluk kepatok gitu kan, nggak jadi Mahal, ini, iya, ya makhluk kan, halus, apalah kok gitu kepatok kan. gitu. Nah, Kan kita betul. nggak tahu di situ ada Ada. apa Betul. yang menjadi Ya, ya. pantangannya gitu. Cuma yang memang akhirnya cerita dari permasalahan ini kita nih nggak langsung dibahas di hari itu. Sudah nih, yang penting pulang kan Iya. gitu aja. Yang penting pulang. Oke, akhir jam 4 bis itu datang langsung udah kayak kabur naik Saya, bus saya lari semuanya. paling pertama, Bang. Bruk masuk Bayang. langsung mobil, udah nggak kuat. Aku juga bakal begitu sih. Aku juga bakal begitu. Perjalanan langsung ke Jogja. Sampai di kampus Belum Apa selesai. belum selesai. Lanjut teror. Iya. Teror lagi di kampus. Apa yang terjadi? Ada beberapa akhirnya teman-teman yang masih Kerasukan. kebawa. Ke bawah. Jadi mereka ikut masuk ke bawah. Akhirnya kita semua didudukin, Bang, di kampus, di lobi kampus, doa bersama. Sama. Tapi yang ini nggak mau keluar, Bang. Dia maunya dikembalikan, diantar pulang ke sana. Oh manja. Dia bercerita dia siapa? Dalam bicara? Seingat aku memang bercerita, Bang. Bercerita. Tapi memang karena aku waktu itu sudah lelah, letih. Dia bilang dia adalah salah satu mahasiswa dari sesuatu tempat yang pernah kejadian berpulang di sana. Terus dia ikut. Dia pikir itu teman-temannya. Berarti Maka dia ikut. Bukan bagian dari Bukan bagian dari kita. dan bukan bagian dari si komplotan. Bukan. Itu beda lagi. Tapi dia mau dipulangkan ke sana. Terus dipulangin. 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 Diantar sama ketua dari acara kita. Pas balik ke bumi perkemahan sadar. Ceritanya sih iya. Katanya Jadi kan sih kita begitu. kita sudah nggak concern itu. Jadi Kita kita udah sudah oke nggak teman-teman yang di sini pulang karena besok sudah harus kuliah lagi gitu kan. Sudah. Yang penting pulang ke kosan masing-masing, ke rumah masing-masing. Kondisi kalaupun ada apa-apa info ya kabar ya. Kan pasti gitu aja. Ketika kalian pada pulang ke rumah masing-masing atau kos masing-masing, teror-teror berlanjut. Masih. Jadi aku dan beberapa temanku, jadi setelah 2 hari acara itu kita ketemuan nih untuk ngobrol, untuk evaluasi tadinya. Ini terjadi apa ya? Kemarin tuh kenapa yang akhirnya mendapatkan beberapa informasi kenapa hal-hal di sana terjadi. Gitu. Kita tuh entah karena kita tidak menganggap itu kesalahan karena larangan mengenai penggunaan toilet yang di atas pintu sebelah kiri itu kita sudah informasikan dan itu memang digembok, Bang. Tapi informasi dari teman-teman yang menggunakan toilet itu dibuka, Bang, dan airnya jernih. Jadi dipakai untuk mandi. Padahal sebenarnya digembok. Padahal digembok. Tapi mereka bisa masuk. Mereka bisa masuk. Teman-teman ini pada mandi di sana. Ini Sampai mandi. sama mandi. Makanya ini kan cerita setelah itu ya, Cerita setelah itu. setelah ini acara selesai ya. Jadi mereka bingung kalau kita dilarang loh, ini airnya paling banyak, tempatnya paling bersih. Masa kita nggak boleh mandi di situ? Itu yang jadi pertanyaan. Begitu juga yang di bawah. Itu kebuka, Bang. Gak ada gemboknya. Dan itu kamar, ibaratnya, Bang, ada 3 bilik toilet. Ya. 2 biliknya kotor, airnya sedikit. Yang ini bersih. Otomatis kita pilih yang bersih, toh. Padahal di realnya itu digembok. Digembok Gembok. pilihnya. Jadi kayak kejadian ini ya, Desa Penari ya. Jadi kita nggak tahu apakah kita salah atau enggak. Ya, gitu loh. Jadi salah kita ini sebenarnya di mana? Kalau gitu kita kan. sebenarnya di mana? Dan kuncanya sendiri nggak ngomong apa-apa. Nggak Nggak ngomong kasih apa-apa. pesan apa-apa. Nggak kasih pesan Nggak apa-apa. berani lebih tepatnya. Lebih tepatnya kayaknya begini. Sudah ya, pesan cuma
jangan diulangi lagi. Yang aku dengar beberapa teman kalian sampai detik ini setelah 20 tahun berlalu pun masih ada yang trauma. Masih Ada Bang. beberapa. Jadi kayak 1 tahun lah setelah itulah. Karena kan gini, momennya kan kita jadi wakil koordinator. Berarti besok tahun berikutnya kita jadi koordinatornya. Jadi ada adik baru yang tadi yang banyak kerasukan tadi, dia jadi wakil koordinatornya. Dan begitu setiap tahunnya. Nah, yang sudah mengalamin pasti bilang, enggak mas gitu. Nggak mau gitu. Jadi sampai senior ini turun tangan. Intimidasi, sampai lu nggak ikut di panitia, lu nggak boleh ikut kegiatan acara ini. Karena memang kita ada punya beberapa kelompok-kelompok studi yang wajibnya salah satu pintu masuknya adalah dari makrab ini gitu. Jadi kalau lu nggak ikut acara makrab, baik lu peserta atau panitia, lu nggak boleh ikut kelompok studi ini. Sampai begitu kan? Teror itu untuk Bang Rui sama Bang Iskak benar-benar hilang itu di tahun keberapa? Dan buat teman-teman lainnya? Nggak bisa hilang dong. Nggak bisa hilang Kenapa Bang, kan? karena itu Tiap tahunnya kan kita selalu Teror rohnya. teror rohnya, gaibnya itu setelah kita ngobrol bareng 2 hari setelah itu kan ada evaluasi Bang. panitia. Nah itu malamnya 2 hari berturut-turut kita bercerita mimpi yang sama. Ingat makhluk putih besar yang diceritakan di malam kedua? Pertama tadi. Itu neror kita Bang. Kita mimpi bersamaan, alurnya sama, bahwa kita bajunya ditarik lehernya gini Bang sama dia untuk dikembalikan ke sana. Tapi kita nggak nolak, kita nolak dan kita nggak ada yang mau ikut. Entah gimana caranya, tiba-tiba kita ngobrol tuh ada suara yang kita dengar pada saat kita ditarik dalam mimpi itu, yang ditarik pegang ininya tuh seperti let's say seperti Allahu Akbar gitu Bang. Terus tiba-tiba si makhluk ini terpental jauh dan kita bangun. Dan itu bukan aku aja yang mimpi, tapi banyak. Nampaknya kita dibantu sama juru kunci karena minum dan dibersihin. Dan mungkin si makhluk ini masih ada yang nggak terima karena mungkin nggak mendapatkan salah satu dari kita. Dan untungnya kita semua selamat. Pulang nggak ada yang luka-luka gimana, semuanya baik. Aku tulis dan aku penasaran dengan gitar berstiker warna biru yang aku lihat. Awal mulanya dari orang ini loh. Kita nggak tahu itu punya siapa Bang sejujurnya. Tapi ada. Ada. Kita nggak tahu itu jujurnya punya siapa karena keadaan kita nggak detail. Tapi ada gitu. ya itu ya? Ada. Karena kita memang ada pentas-pentasan. Jadi kan setiap kelompok kan menampilkan pementasan apa gitu Bang Yel. Di awal bercerita tadi kedua abangku ini 3 poin di awal itu aku nulis di sini ada benang, jarum, paku. Yang kedua itu pohon berakar seperti beringin. Yang ketiga langsung perempuan, cewek, rambut pendek. Sebelum mereka bercerita panjang lebar. 3 ternyata semua itu berawal dari yang rambut pendek. Siapa sih namanya? It's okay. Kan dia bukan pelaku, dia hanya kerasukan. Aku nama aslinya kurang paham. Kayak nama panggilan semua. Panggilan. Dia mungkin nonton. It's okay. Saya gini Mbak, takut ketika dia nonton, kemudian trauma terjadi. Ingat lagi takut Bang, karena dia yang paling vokal. Mungkin dengan kita hadir di podcast ini, saya pikir juga teman-teman yang pasti juga akan tahu. Betul. Bahwa kita ini background dari mana, kampusnya di mana. Aku sumpah. Tapi mungkin Bang yang seperti kita obrolin, pengalaman masing-masing orang beda-beda Bang. Yang pada saat itu terjadi, yang dilihat pun beda-beda, yang terjadi juga beda-beda. Jadi kalau mungkin ini versinya aku dan versinya Mas Ishak, mungkin agak sedikit mirip. Mungkin kalau nanti ada teman-teman kita yang komen atau apa, pasti akan beda lagi. Karena mungkin terjadi karena gangguan makhluk-makhluk tersebut. Jadi akhirnya kita mengalami hal-hal yang dilihat berbeda. Tapi penglihatan Bang Iska sama Bang Rui sama ya? Sama. Hebat loh ini. Saya bagian dari mereka yang aku benar-benar percaya sekali teman-teman adalah bagian para prajurit mau menyerang mereka sih. That's real. Itu nyata sih kita lihat. Dan aku bisa. Dan ini hampir semua
teman-teman panitia ya, mesti ada teman saya yang memang dia bisa ngeliat banget, dia bisa ngeliat banget sampai bahasanya kalau kita tuh usil-usilan di kampus gitu kan, saya masih ingat diajak ke tempatnya dia sebelum ini kan, lu mau lihat ini nggak gitu, yaudah yuk kita bakar ini ayam cemani, kita bakar keliling kampung ya kan, ntar pada nongol semua tuh, beneran. Nah temen ini kita udah ngasih tahu ke kita, udah bro, ini udah saatnya kita pulang, kita nggak bisa ngatasin ini, kalau sampai yang ini turun selesai kita semua. Tadi prajurit Tadi itu kalau turun, itu udah semua bawa pasukannya semua. aku takutnya sukmanya dibawa pergi kalau udah kayak gitu. Ya kita Nggak ada pasukan. ini ada nih tubuh kita Iya. mungkin, tapi udah Dibuat kita koma bisa loh. Iya. Iya. Kayak gitu-gitu bisa dibuat koma. Ya makanya Untungnya- kalau tadi kayak Bang Rawi Cita ada kemiripan dengan Desa Penari, ya kurang lebihnya begitulah. Kalau dia itu film muncul gitu kayak Langsung kayak Ini kayak Kayak familiar nih, kayak zaman kita nih. gitu kan, kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu. Kita mah udah pernah ngalamin gitu kan gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai kejadian seperti itu. Dan sampai detik ini teman-teman kita ya baik-baik Baik-baik aja. aja. Angkatan yang saat Sukses itu semua lah. semuanya baik, semuanya untungnya. Alhamdulillah. Percaya nggak percaya teman-teman, apapun yang Bang Robi tulis dari tadi dan yang aku coba konfirmasi ke mereka, ini adalah hal yang baru, maksudnya benar-benar bukan ada yang disetting atau apa. Tadi perihal cewek rambut pendek dan lain sebagainya, kaki saya berbatuan. Ada satu sih yang Bang Robi penasaran ya. Ada 2 poin sebelum kita closing. Prajurit ini lucunya itu, nggak tahu Pak benar atau tidak, mereka beralas kaki warna merah yang aku lihat. Sama warnanya seperti syalnya kalian yang warna merah. Ya. Dan paling unik ya, getaran yang paling Bang Robi rasain banget itu dari si tenda biru tua tadi. Which is itu adalah tenda panitia. Itu adanya di depan pohon Di beringin. depan pohon beringin. Jadi kita kan ngejaga Dan jangan sampai patok tadi itu tenda biru tua. Tenda atas. di atas. Atas. Deket ke yang toilet. yang di toilet di Dekat atas. toilet. Dan itu akhirnya itu adalah ngenain kepalanya Iya. makhluk halus di situ. Yang kita nggak tahu ya. Benar. Maksudnya di dalam itu ada apa gitu. Pesan dari mas-mas yang mungkin sudah sangat senior ini ya kepada adik-adik yang mau jerit malam dan berkegiatan, apa kira-kira pesannya? Dan aku yakin kalau mengambil dari pelajarannya yang bisa ditarik kesimpulan ini, kira-kira apa yang bisa menjadi pembekalan buat adik-adik kita yang nonton yang mungkin mau melakukan kegiatan entah itu Di kemah alam atau luar apa, ya. di alam luar. Pertama pesanku sih, 1, ikuti instruksi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu wajib. Yang kedua, harus permisi. Minimal ada kulonuwonnya kalau kita ke tempat baru. Dan ketiga, usahakan tidak punya pikiran negatif apapun. Semuanya harus positif. Dan yang keempat, kalau bisa jangan sedang berhalangan. Ya. Itu yang paling penting menurut Jangan saya. yang sedang berhalangan ya. Betul. Karena ada yang buang soft stack di situ. Macam-macam. Kamu menciumnya? Enggak, benar, bukan masalah jorok ya. Aku tanya sama, jujur ya, sama Bang Ruiz. Kamu mencium bau kotor di tenda Sebenarnya panitia? Ya, banyak yang terbuka aja. banyak yang nggak terbuka Bang, karena memang dibilang bahwa tidak boleh buang sembarangan. Memang harus diplastikin dan dibawa masuk dalam tas. Tidak boleh dibuang di situ. Jadi kalau memang di tenda itu tercium ya karena memang Ada berarti. ada dan memang nggak boleh dibuang. Maksudnya biar dibuang nanti setelah kita sampai di Jogja gitu. Oke. Tapi kan kalau misalkan mungkin orang buang air kecil, mungkin darahnya terbawa, bisa jadi. Terima kasih Bang. Kalau Bang Iskak apa? Saya nambahin aja. Tadi yang sudah disampaikan Mas Ruiz, memang itu menjadi pesannya terutama dari orang-orang yang ada di situ, atau Mbah tadi ya, juru kuncinya ya. Jadi yang paling penting adalah teman-teman di sini kan pasti mindsetnya adalah positif ya. Nah, jangan sampai kita ini beracara atau berkegiatan di luar mengesampingkan yang namanya hal-hal seperti itu, apalagi di era sekarang gitu kan, nganggap begitu udah nganggap apaan sih kan gitu.
real lah. Lu percaya, lu enggak juga boleh gitu kan. Tapi ketika kita yang memang lihat itu gitu kan, lu mau nggak percaya orang gua yang lihat gitu kan. Tapi makanya lu harus ngejaga apa yang menjadi pesan orang-orang yang ada di situ, ya kan. Memang yang paling kuncinya adalah lu yakin deh kalau emang lu punya tujuan baik, lu akan baik kok. Bagian cerita ini yang paling bikin aku merinding adalah di hari ketiga sesungguhnya teman-teman, ketika dimana mereka harus buru-buru pergi, itu bagian paling menakutkan sih. Hari pertama kata yang penghuni di situ, ini baru pemanasan bro. Hari kedua gue kasih teror nih. Hari ketiga lu masih di sini, awas lu, bunuh lu semua itu. Habis lu semua. Kebayang sih. Dan aku validasikan 100% berita ini dan cerita ini real. Karena apa yang Bang Robi lihat ya benar, berarti memang kejadiannya ada di sini gitu, dan aduh ini menakutkan sekali. Teman-teman, intinya apalagi orang tua, ada beberapa kalau ada kegiatan sekolah kayak gini ya Bang ya. Pertama memang kondisi fisik anak kita harus dicek. Ya, itu satu. Betul. Yang kedua, kondisi kendaraan yang mereka kendarai juga harus dicek. Oke. Dan aku berharapnya tetap percaya sama goib, kan hal ini ada. Kita hidup berdampingan, tolong jangan diusik, jangan diganggu. Karena kalau penyakit mungkin kita bisa cari obat ya. Tapi kalau sentilannya dari goib, agak sulit cari obatnya. Mungkin sehari 2 hari atau seumur hidup ada yang sampai koma. Jadi harus hati-hati ya. Makasih buat Bang Ruiz, Bang Iskak udah bercerita, dan aku yakin banyak teman-teman yang mungkin di sini, itu kan gue ada di situ tuh. Gue ada di situ, anjir gue ada di situ. Boleh kok diviralin. Iya. Kalau misalkan nanti dibuat film, royalti buat tapi nggak di situ tuh, enggak ya. Kita pamitan sekarang. Terima kasih banyak teman-teman. Stay safe. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan kalau pengen tahu kepoin apa aja yang ada di episode ini, ada di bawah. Nanti ada yang jaga warungnya namanya Adeline. Dah, terima kasih abang-abang Gus. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Dadah.